Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miftahul Rizky Wicaksono dari Universitas Mercu Buana pada jurusan Teknik Mesin. Berikut adalah tugas besar 2 untuk mata kuliah Kewirausahaan 1 dengan ide bisnis, supplier mesin ATM dan CRM. Oke, next. Berikut adalah tim saya. Saya selaku owner, ada Wahyu Adiputra, ada Fikri Mulia Sinuraya, ada Tegar Ferdila Mahyar, lalu ada Ibu Tri Mayang Mekar selaku mentor. Next. Nah, berikut adalah permasalahan-permasalahan yang sering saya jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu adalah sering adanya trouble pada mesin ATM. Biasanya ya, sering banget kita pengen ambil uang di mesin ATM, tapi ternyata nggak bisa karena permasalahan-permasalahan seperti cash handler, kelistrikan, ataupun juga servernya down. Itu. Lalu minimnya mesin CRM yang beredar. Rata-rata mesin CRM yang beredar itu hanya ada di banknya saja, tapi nggak di tempat umum seperti contoh misalnya SPBU ataupun juga hypermart dan minimarket. Lalu permasalahan berikutnya ada pengiriman dan distribusi berjalan dengan lambat karena ukuran dan bobot mesin yang tidak ringan. Kurangnya perawatan pada mesin sehingga bagian pada mesin lebih sering diganti ketika mengalami kerusakan karena tidak adanya maintenance. Nah, sebenarnya keinginan para konsumen itu apa sih? Keinginan para konsumen itu sebenarnya adalah adanya maintenance pada mesin ATM dan CRM secara rutin agar performa mesin tetap terjaga. Lalu pengiriman dan distribusi berjalan dengan cepat. Lalu minimnya trouble pada mesin ATM dan CRM dan juga beredarnya mesin CRM secara luas. Nah, saat ini solusi yang ada adalah biasanya mesin ATM dan CRM itu akan langsung dilebur menjadi besi lagi untuk dibuat ulang menjadi mesin ATM dan CRM. Jadi ketika ada trouble langsung ganti spare parts. Nah, menurut saya solusi seperti ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, berikut adalah solusi yang kami tawarkan, yaitu melakukan maintenance secara rutin agar minim trouble dan lebih hemat spare parts. Kalau mereka biasanya melebur mesin agar bisa dibuat menjadi mesin baru, tapi kalau kami akan melakukan maintenance karena sebenarnya menurut kami lebih hemat spare parts. Jadi kami lebih ingin mengobati sebelum daripada mencegah daripada mengobati gitu. Lalu juga pengiriman dilakukan secepat mungkin dengan engkel khusus dan menerapkan pemantauan kualitas dan kuantitas pada barang. Lalu pengisian ulang mesin ATM dan CRM atas persetujuan Sencon. Perlu diketahui Sencon adalah sensor yang membuat kerja dari mesin berjalan dengan optimal. Sencon adalah persetujuan dari kantor pusat untuk setiap pengisian, repairing dan juga aktivasi. Jadi dengan Sencon ini akan membuat pekerjaan kami menjadi lebih mudah, lebih praktis dan lebih aman. Nah, value propositionnya bisa dilihat sendiri. Value proposition kami adalah dari segi perawatan itu mudah karena hanya melihat dari sensor. Jadi menggunakan sensor harga servis yang kami berikan praktis, cepat dan murah seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Lalu kaset terbuat dari plastik sehingga ringan, cocok ditempatkan di pusat keramaian. Mesinnya memang berat tapi kasetnya ringan. Kaset yang dari kami ini ringan. Perlu diketahui bahwa mesin ATM itu ada 4 mesin. Ada Denom 50.000,
dan juga ada denom 100.000. Untuk denom yang 50.000 4 kaset ya, 4 kaset ini satu kaset maksimal berisikan 100 juta. Jadi kalau di total 4 kaset ada 400 juta. Sementara untuk denom 100.000 4 kaset, satu kasetnya ini minimal 200 juta. Minimal 200 juta. Satu kaset itu bisa menampung 200 juta sampai 400 juta. Jadi total dalam satu mesin ATM jika 4 kaset terisi dengan full 800 juta sampai 1,6 M. Wow. Oke, next. Nah, target customer kami bisa dilihat sendiri bahwa paling banyak ini sebenarnya perbankan, karena memang lebih tentang keuangan ya. Jadi sudah pasti campur aduknya dengan perbankan. Lalu hypermart. Kenapa ada hypermart? Karena biasa kita sering belanja gitu ya. Belanja di hypermart, tapi kebanyakan orang tidak membawa uang cash. Jadi mereka disediakan mesin uang ATM dan juga CRM. Lalu ada minimarket dan juga perkantoran. Lalu selanjutnya ada market sizing. Ada PAM, Potential Available Market, TAM, Total Addressable Market, ada SAM, Served Available Market, dan juga SOM, Serviceable and Obtainable Market. Oke. Next. Di sini ada Competitor and Positioning. Bisa dilihat yang berwarna abu-abu itu adalah kami, sementara yang biru-biru adalah para pesaing kami. Dan saat ini ada 3 perusahaan yang terbilang merajai atau jagoannya dari bisnis ini, yaitu ada G4S, Armorindo Arte, dan Advantage. Dan juga pesaing tidak langsungnya adalah Securicor Jakarta dan Securicor Bogor. Walaupun sebenarnya mereka hanya mengantar-antar uang, tapi bukan tidak mungkin mereka bisa terjun di dalam bidang mesin ATM ini dan CRM ini juga. Tapi yang membuat kami yakin karena kami punya value proposition sendiri gitu ya. Yang pertama, perawatan mesinnya mudah. Ya tentu, karena kami melakukan repairing, bukan untuk melebur. Dan kami menggunakan sensor, menggunakan Sencon gitu ya. Lalu yang kedua, meminimalisir uang kertas tersobek. Ya, karena berdasarkan Sencon tadi, akhirnya kinerja dari mesin berjalan dengan optimal gitu. Jadi sangat minim sekali ada uang yang tersobek gitu. Lalu kualitas mesin yang tergolong baik. Next, ada monetization atau bisnis model. Untuk penjualan secara langsung, harga mesin per unitnya itu sebesar 40 juta. COGS mesin per unitnya 25 juta, sedangkan laba kotor dari mesin per unit itu 15 juta. Next, ada milestone. Milestone atau roadmap ini merupakan perjalanan kami dari 2021 sampai dengan 5 tahun ke depan, yaitu 2025. Pada tahun 2021 membuka rumah produksi sendiri. Lalu pada tahun 2002 menambah personil teknisi untuk support dan membuat media sosial sebagai sarana promosi. Ya dong, pasti kita mau mempromosikan ide kita, bisnis kita, gagasan kita agar diterima oleh masyarakat luas. Lalu yang ketiga, pada tahun 2023 mendapatkan sertifikat atau perizinan dari pemerintah. Tentu saja agar ini
karena keuangan ya, jadi kita butuh namanya legalisasi dan juga grand launching. Lalu pada tahun 2024 membuka cabang rumah produksi, dan di tahun 2025 mendapatkan laba bersih dan melaksanakan kegiatan seminar sekaligus melakukan pemasaran. Oke. Next ada founding needs and allocation. Kalau kita lihat di sini total funds needed-nya sebesar 60 juta ya, dengan alokasi adalah sebagai berikut. Marketingnya, untuk biaya marketing sebesar 5 juta. Untuk working capitalnya sebesar 13 juta. Untuk biaya rekrutmennya sebesar 7 juta. Dan capital expenditure-nya sebesar 15 juta. Dan product development-nya sebesar 20 juta. Jadi kalau total semuanya ada 60 juta. Next, marketing and customer acquisition. Pada bagian akuisisi, kami punya garansi 5 tahun setelah pembelian. Jadi setelah ada pembelian itu, pembelian pertama garansi sebesar 5 tahun setelah pembelian gitu ya, untuk setiap mesin. Lalu kualitas mesin yang tergolong baik dan juga menggunakan sensor untuk repairing sehingga lebih aman. Dan untuk konversinya, kami memberikan free ongkir kepada pesanan untuk area Jabodetabek ya. Dan potongan ongkir sebesar 20% pada pesanan luar kota. Lalu memberikan diskon harga di setiap pemesanan lebih dari 3 piece. Jadi setiap pembelian lebih dari 3 piece akan kami berikan diskon harga. Dengan retensi adalah selalu berkoordinasi dengan pelanggan mengenai kepuasan performa mesin yang kami berikan, baik dari pengisian maupun repairing ataupun juga aktivasi. Oke, dan di slide terakhir ada kontak details, di mana alamatnya adalah di Jalan Tenggiri nomor 4 A Rawamangun dengan kode pos 13220. Bisa dilihat phone numbernya dan email addressnya adalah miftahul.bebo@gmail.com. Dengan website adalah www.hyosunindonesia.com. Berikut adalah tugas besar 2 untuk mata kuliah kewirausahaan 1 saya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga yang saya presentasikan bisa diterima oleh teman-teman semua, oleh Bapak Ibu semua. Dan semoga saya mendapatkan hasil yang baik. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.